Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solihah. Hari ini Ibu Sri akan kembali berbagi kisah loh, yaitu tentang seseorang yang istimewa, orang yang dicintai oleh Allah dan juga orang yang menjadi pilihan Allah. Kira-kira tahukah anak-anak siapa yang Bu Guru maksud? Ya, betul sekali. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam serta menjadi nabi penyempurna dari ajaran-ajaran nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya mengetahui tentang sejarah dan biografi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan juga sebagai bentuk keteladanan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira seperti apa ya sejarah dan biografi Nabi Muhammad? Mari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ingin menyerang dan merobohkan Ka'bah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah telah wafat ketika ibu beliau Aminah mengandung beliau dalam usia 2 bulan. Sang ayahanda jatuh sakit dan kemudian wafat dalam perjalanan kembali ke Mekah setelah sebulan berdagang di Syam. Beliau kemudian dimakamkan di Madinah. Setelah melahirkan bayi Muhammad, sang ibu segera membawa bayi tersebut kepada kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Betapa gembiranya sang kakek mendengar berita kelahiran cucunya. Lalu Abdul Muthalib membawa bayi Muhammad ke dalam Ka'bah dan bertawaf. Setelah itu ia keluar dan melewati kerumunan massa. Mereka kemudian bertanya kepada Abdul Muthalib perihal nama cucu itu. Maka dijawablah kalau nama cucunya adalah Muhammad. Orang-orang kembali bertanya, mengapa dinamakan Muhammad? Sebuah nama yang terdengar asing di telinga masyarakat Arab pada saat itu. Karena tidak seorang pun dari nenek moyang bangsa Arab yang sebelumnya menggunakan nama itu. Sesungguhnya aku ingin semua penduduk bumi memujinya, jawab Abdul Muthalib. Secara bahasa, Muhammad berarti yang terpuji. Lalu pada hari ke-7 setelah kelahiran, Muhammad kecil dihitan. Keluarga Arab kota memiliki kebiasaan untuk menitipkan anak mereka yang baru lahir kepada perempuan desa atau gurun untuk disusui. Hal ini dilakukan agar anak mereka terhindar dari penyakit yang ada di wilayah perkotaan dan agar anak-anak mereka fasih dalam berbahasa Arab. Begitupun dengan Aminah. Ia menitipkan anaknya Nabi Muhammad kepada Halimah Asy-Sya'diyah beberapa saat setelah melahirkannya. Dengan demikian, Nabi Muhammad menghabiskan masa anak-anaknya di kampung Bani Sa'ad. Kehadiran bayi Muhammad membawa keberkahan tersendiri bagi Halimah dan keluarganya. Setelah ada bayi Muhammad, kehidupan Halimah dan keluarganya menjadi lebih sejahtera dan penuh keberkahan karena hewan ternaknya menjadi gemuk-gemuk, menghasilkan susu yang banyak dan beranak banyak. Pada umumnya, anak asuh hanya dirawat hingga usia mereka 2 tahun. Setelah itu akan dikembalikan lagi kepada keluarga masing-masing. Namun bagi Halimah, dia terlanjur menyayangi Muhammad kecil. Dia pun meminta izin kepada Aminah, ibunda Muhammad, untuk merawatnya lebih lama lagi. Dan Aminah pun memberikan izin. Suatu hari ketika Muhammad kecil sedang bermain-main bersama beberapa orang anak,
beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril merengkuh Muhammad kecil dan membaringkan tubuhnya. Setelah itu malaikat Jibril membelah dada Muhammad kecil dan mengeluarkan hatinya. Kemudian malaikat Jibril mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati Rasulullah dengan berkata, "Ini adalah tempat setan pada dirimu." Selanjutnya malaikat Jibril mencuci hati Muhammad kecil dengan air zam-zam di dalam sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian mengembalikan hati itu ke tempat semula. Pada saat itu, anak-anak lain pergi menemui Ibu Halimah dengan berseru, "Muhammad dibunuh!" Setelah itu mereka pun mendatangi Muhammad kecil yang ternyata masih hidup dengan wajah yang pucat pasi. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Muhammad kecil oleh para malaikat utusan Allah. Peristiwa itu terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, pada diri Halimah dan suaminya muncul kecemasan jika nanti terjadi lagi peristiwa tersebut. Oleh sebab itu, Halimah mengembalikan Muhammad kecil kepada ibunya yaitu Aminah di kota Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.